Halo guys, kembali lagi di channel saya Rizky Priya Channel. Kali ini saya akan membahas tentang IP ataupun IPK. Bagaimana cara mendapatkan IPK besar ataupun yang kita sebut dengan IPK tinggi ataupun kita sebut dengan IPK Cum Laude. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Baiklah, sebelum saya membahas bagaimana cara mendapatkan IPK besar ataupun IP besar, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai IP dan IPK. Apa sih itu IP? IP adalah indeks prestasi. Kemungkinan ini adalah per item, yaitu per semester. Kalian akan mendapatkan indeks prestasi. Mungkin dalam skala persekolahan ataupun SMA ini disebut dengan nilai hasil rapor. Kita akan bahas tentang IPK. IPK adalah indeks prestasi kumulatif, di mana gabungan beberapa nilai yang pernah kita dapatkan di setiap semester, itu adalah IPK. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan IPK besar ataupun IPK tinggi ataupun IPK Cum Laude nantinya? Pertama adalah ketika kalian kuliah nanti diharapkan untuk di semester awal kalian menekankan untuk IP itu besar. Supaya apa? Ketika kalian di semester-semester akhir itu tidak terlalu beban atau tidak terlalu berat untuk mendapatkan IPK yang sangat-sangat besar. Karena apa? Ketika kalian di jenjang perkuliahan, kemungkinan aktif-aktifnya kalian itu adalah di semester-semester awal. Dan ketika di pertengahan ataupun di jenjang yang lebih tinggi semester akhir itu kalian akan malas mengerjakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kuliah. Oleh sebab itu pantas buat kalian untuk meninggikan IPK di awal ya guys. Selanjutnya adalah kalian harus aktif di kelas. Nah, di samping itu ketika kalian ingin mendapatkan suatu IPK yang besar, kalian harus aktif di kelas. Seperti contoh, kalian rajin bertanya pada dosen, kalian rajin berdiskusi dengan kawan-kawan, secara otomatis nilai kalian adalah nilai yang besar. Karena apa? Kalian di situ menjadi seorang yang menonjol di antara kawan-kawan yang lain. Oleh sebab itu ada penilaian tersendiri, di mana dosen itu menilai dari keaktifan. Itu biasanya ada di beberapa persen dari penilaian 100% yang akan diberikan kepada mahasiswa. Oke, lalu yang saya sampaikan adalah terkait masalah absensi. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan IPK besar, itu gampang sih guys, dengan cara jangan pernah bolong absen ya. Mungkin dalam segala prioritas, segala aspek yang disampaikan oleh dosen mengenai absensi adalah 3 kali tidak harus mengikuti perkuliahan atau kita sebut dengan 80%. Itu tidak apa-apa, akan lebih baik lagi ketika kalian bisa aktif, bisa masuk dalam perkuliahan itu 100%. Nah, itu akan menunjang IPK kalian itu akan besar. Selanjutnya adalah ketahui tentang karakteristik dosen kalian. Mungkin setiap dosen memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin ada yang polos, maaf dalam artian baik, mungkin ada dalam artian itu dosen killer dan lain sebagainya. Kalian harus memahami karakteristik dosen tersebut agar mana nantinya ketika kalian berkonsultasi dengan dia, kalian berhadapan dengan dia mengenai perkuliahan, kalian akan memudahkan kalian untuk mendapatkan IP besar. Lalu adalah yang selanjutnya, carilah teman-teman yang memotivasi. Nah, buat kalian yang kuliah nih, jangan asal kuliah, jangan asal cari teman, karena dalam perkuliahan itu banyak problema yang terjadi. Banyak teman kalian itu lulus dari belakang. Banyak, sangat banyak. Banyak ketika mengerjakan tugas itu dia individual, tidak akan membagikan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus mencari teman yang memotivasi agar kita nantinya mendapatkan IPK besar dan bisa membantu kita agar tercapainya IPK besar. Selanjutnya adalah rajin-rajinlah belajar. Nah, di samping itu kalian juga harus rajin-rajin belajar. Buat kalian yang saat ini masih di jenjang perkuliahan, jangan lupa kalian belajar. Buat kalian yang SMA, jangan lupa kalian belajar. Yang pertama adalah kalian akan masuk kuliah. Kalian ingin menargetkan sesuatu, terutama di nilai. Pasti nilai itu tidak luput dari setiap mahasiswa ataupun siswa. Oleh sebab itu kita harus giat-giat belajar agar tercapai apa yang kita inginkan. Lalu yang selanjutnya adalah jangan telat ataupun jangan menunda-nunda ketika ada tugas. Nah, ketika kita akan menunda-nunda suatu tugas yang diberikan oleh dosen kepada kita, maka secara otomatis nilai itu terombang-ambing. Ketika waktu deadline sudah tiba, maka
kita harus sudah menyelesaikan tugas tersebut supaya apa, nilai kita bisa memuaskan, nilai kita bisa sesuai target yang kita inginkan. Ketika tugas kita terbengkalai, tugas kita tidak dikerjakan, tugas kita telat, maka secara otomatis nilai kalian akan turun. Nah, oleh sebab itu, maka hal tersebut harus kalian lakukan sebelum dan sudah kalian melakukan perkuliahan. Yang buat kalian yang buat SMA, giat-giat belajar dan sebagainya, ikuti tata cara yang telah saya sampaikan. Mungkin itu adalah suatu pemacu yang akan dijadikan suatu pedoman nanti ke depannya buat kalian. Buat kalian perkuliahan, jangan putus asa, jalan masih panjang. Oleh sebab itu, giat-giat belajar, aktif dalam segala kegiatan, dan jangan lupa pastinya adalah berdoa. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya.